Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatur Rozi, NIM T2019-011036. Di sini akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu yang pertama konsep analisis butir soal, yang dimana isinya adalah pengertian dan tujuan dan manfaatnya. Yang pertama pengertian. Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa analisis kualitas tes merupakan kegiatan untuk mengkaji soal pada setiap item atau butirnya, guna mengetahui kualitas dari setiap butir soal tersebut. Analisis kualitas butir soal adalah suatu prosedur yang sistematis, yang akan memberikan informasinya yang sangat khusus terhadap butir tes yang kita susun. Sumarna Surapranata mengemukakan bahwa analisis kualitas soal dilakukan untuk mengetahui berfungsi tidaknya sebuah soal. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis kualitas butir soal merupakan kegiatan menganalisis tiap-tiap butir soal secara mendetail menggunakan metode pengujian tertentu. Sedangkan menurut Daryanto, analisis kualitas butir soal adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi soal-soal baik, kurang baik, dan soal jelek, dan memperoleh petunjuk untuk melakukan perbaikan. Berdasarkan definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis kualitas butir soal merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi setiap butir soal guna mengetahui kualitas setiap butir soal tersebut. Hasil dari proses mengkaji dan mengidentifikasi soal dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada setiap butir soal. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat. Tujuan utama analisis kualitas butir soal ini adalah dalam sebuah tes yang dibuat pendidik adalah untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam tes atau pembelajaran. Berdasarkan tujuan ini, maka kegiatan analisis kualitas butir soal memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah: 1. Menentukan apakah suatu fungsi butir soal sesuai dengan yang diharapkan. 2. Memberi masukan kepada peserta didik tentang kemampuan dan sebagai dasar untuk bahan diskusi di kelas. 3. Memberi masukan kepada pendidik tentang kesulitan kepada peserta didik. 4. Memberi masukan pada aspek tertentu untuk pengembangan kurikulum. 5. Merevisi materi yang dinilai atau diukur. 6. Meningkatkan keterampilan penulis soal. Kusairi dan Suprananto juga mengemukakan beberapa manfaat yang diperoleh pendidik dalam melakukan kegiatan analisis kualitas butir soal ini. Manfaat tersebut antara lain: 1. Menentukan soal yang cacat atau tidak berfungsi dengan baik. 2. Meningkatkan butir soal melalui 3 komponen analisis, yaitu tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pengecoh soal. 3. Merevisi soal yang tidak relevan dengan materi yang diajarkan, ditandai dengan banyaknya anak yang tidak dapat menjawab butir soal tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Solda, NIM T2019-1034. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang kedua, teknik analisis kualitas butir soal secara kualitatif. Pada kegiatan analisis kualitas butir soal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Analisis secara kualitatif berkaitan dengan isi dan bentuknya, sedangkan secara kuantitatif berkaitan dengan ciri-ciri statistiknya. Kedua teknik ini masing-masing itu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Analisis kualitatif butir soal secara kualitatif ini pada prinsipnya dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal tes tertulis perbuatan dan sikap. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk menganalisis kualitas butir soal secara kualitatif. Diantaranya adalah yang pertama teknik moderator, yang kedua teknik panel. Teknik moderator itu merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya itu terdapat satu orang yang sebagai penengah. Berdasarkan teknik ini, setiap butir soal didiskusikan secara bersama-sama dengan beberapa ahli, seperti pendidikan yang mengajar, ahli penilaian, ahli bahasa, latar belakang psikologi. Teknik ini sangat baik karena setiap butir soal itu dilihat secara bersama-sama berdasarkan kaidah penulisannya. Yang kedua, teknik panel. Teknik panel ini merupakan suatu teknik
suatu teknik menelaah butir soal berdasarkan kaidah penulisan butir soal, yaitu ditelaah dari segi materi, konstruksi, bahasa atau budaya, kebenaran kunci jawaban atau pedoman penskorannya yang dilakukan oleh beberapa penelaah. Analisis materi dimaksudkan sebagai penelaah yang berkaitan dengan substansi keilmuan yang ditanyakan dalam soal serta tingkat kemampuan yang sesuai dengan soal. Sebelum menganalisis kualitas butir soal, pendidik ini harus memperhatikan kaidah penulisan butir soal terlebih dahulu. Di antaranya yaitu yang ke-1, materi. Dalam isi materi yaitu berupa A, pada materi ini soal harus sesuai dengan indikator. Artinya, soal harus menyatakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan rumusan kisi-kisi. Yang B, pengecoh harus berfungsi. Yang C, setiap soal harus mempunyai satu kunci jawaban yang benar. Yang kedua, konstruksi. Di dalam konstruksi itu ada A, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. B, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Yang C, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban benar. Yang kedua, pokok soal jangan mengandung pernyataan bersifat negatif ganda. Yang E, butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Yang ketiga, bahasa atau budaya. Yang ke A, setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Di antaranya meliputi pemakaian kalimat, unsur predikat, anak kalimat, penulisan kata, penggunaan harus dan penggunaan tanda baca. Yang ke B, bahasa yang digunakan harus komunikatif sehingga pernyataan ini mudah dimengerti. Yang C, pilihan jawaban jangan yang mengulang kata atau fase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian, atau letakkan kata atau fase pada pokok soal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahya Mufarija, NIM T 2019-1033. Di sini saya akan membahas teknik analisis kualitas butir soal secara kuantitatif. Yang pertama ada validasi. Validasi atau validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Dengan kata lain, validitas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan sejauh mana tes telah mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang pertama ada validitas isi. Validitas isi yaitu validitas yang ditilik dari segi isi tes itu sendiri sebagai alat pengukur hasil belajar. Yang kedua, validitas konstruksi. Validitas konstruksi adalah validitas yang ditilik dari segi susunan, kerangka atau rekaannya. Yang ketiga, validitas ramalan atau predictive validity. Validitas ramalan adalah suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauhkah sebuah tes telah dapat dengan secara tepat menunjukkan kemampuannya untuk meramalkan apa yang bakal terjadi pada masa mendatang. Yang keempat, validitas bandingan atau concurrent validity. Validitas bandingan adalah kemampuan sebuah tes dalam kurun waktu yang sama dengan secara tepat telah mampu menunjukkan adanya hubungan searah antara tes pertama dengan tes berikutnya. Yang kelima, cara mengetahui validitas alat ukur dengan menggunakan rumus kolerasi produk momen dengan simpangan dan rumus kolerasi produk momen dengan angka kasar. Rumus kolerasi produk momen dengan simpangan yaitu seperti ini. RxY sama dengan sigma xy per akar sigma x kuadrat kali sigma y kuadrat. RxY di sini merupakan koefisien kolerasi antara variabel x dan variabel y, sedangkan sigma xy jumlah perkalian antara x dan y.
X kuadrat di sini kuadrat dari X, Y kuadrat di sini kuadrat dari Y. Contoh perhitungan. Misalkan akan menghitung validitas tes prestasi belajar matematika. Sebagai kriterium diambil rata-rata nilai ulangan harian yang tercatat dalam daftar nilai. Nilai tes yang akan dicari validitasnya diberi kode X dan rata-rata nilai harian diberi kode Y. Kemudian dibuat tabel persiapan sebagai berikut. Seperti ini tabelnya. Kemudian dicari X barnya terlebih dahulu. Untuk mencari X barnya yaitu sigma X besar per N. Di sini sigma X-nya yaitu 65,0 dapat dari jumlah X. Dapat dari jumlah X yaitu 65,0. Kemudian per N-nya 10 yaitu Nadia, Susi, Cecep dan lainnya. 65,0 per 10 sama dengan 6,5. Kemudian Y barnya yaitu sigma Y per N. Sigma Y 63,8. 63,8 di sini dari jumlah Y-nya. Jumlah Y yaitu 63,8 per N-nya 10. Jadi 63,8 per 10 yaitu 6,38 atau bisa dibulatkan menjadi 6,4. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya kan RXY sama dengan sigma XY per akar dalam kurung sigma X kuadrat tutup kurung buka kurung sigma Y kuadrat. XY di sini dapat dari XY di sini 2,65 dapat dari jumlah XY-nya di tabel ini yaitu 2,65 di sini. Kemudian per akar 3,5 kali 3,59 karena X kuadratnya di sini 3,5 dan Y kuadratnya di sini 3,59 dapat dari tabel ini. 3,5 di sini 3,5 jumlah dari X kuadratnya dan jumlah Y kuadratnya di sini 3,59. Ini setelah dikali hasilnya 12,565. Jadi 2,65 per akar 12,565. 2,65 per akar dari 12,565 yaitu 3,545. Jadi 2,65 jadi 2,65 per 3,543 3,545 yaitu 0,748. Buka kurung sigma X tutup kurung buka kurung sigma Y tutup kurung per akar buka kurung N sigma X kuadrat tutup kurung min buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2. Kemudian buka kurung N sigma Y kuadrat tutup kurung min sigma Y kuadrat. Dengan menggunakan data hasil tes prestasi matematika di atas, kini dihitung dengan rumus korelasi produk momen dengan angka kasar yang tabel persiapannya sebagai berikut. Seperti ini tabelnya. Nah, kemudian setelah tabel kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya RXY sama dengan N sigma XY. N-nya 10 kali XY-nya yaitu jumlah dari XY 417,3. Masukkan sini. Kemudian min sigma X. Hasil X-nya di sini yaitu 65,0 atau 65 kali Y.
Y-nya yaitu 63,8. Masukkan ke sini. Kemudian per akar n-nya 10 dikali x kuadrat. Jumlah dari x kuadrat di sini 426 min x nya di sini yaitu 65 kali 65 yaitu 4225. Kemudian ditutup kurung, kemudian buka kurung lagi, n sigma y kuadrat, n-nya 10 n sigma y kuadratnya di sini yaitu hasilnya y kuadratnya yaitu 410,52. kali 410,52 yaitu 4070,44. Kemudian 4173 kurangin 4147 hasilnya 26 per akar 4260 kurangin 4225 yaitu 35. 4105,2 dikurangin 4070,44 yaitu 34,76. Jadi 26 per akar 1216,6. Akar dari 1216,6 yaitu 34,8797. Jadi 26 dibagi 34,8797 yaitu 0,745. Untuk mengadakan interpretasi mengenai besarnya koefisien kolerasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, antara 0,800 sampai 1,00 itu sangat tinggi. Antara 0,600 sampai dengan 0,799 itu tinggi. Kemudian antara 0,400 sampai 0,599 itu cukup. Kemudian antara 0,200 sampai dengan 0,399 rendah. Yang terakhir antara 0,00 sampai dengan 0,199 sangat rendah. Yang kedua yaitu reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran hanya dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Rumus reliabilitas di sini yaitu R11 sama dengan dalam kurung n per n-1 tutup kurung buka kurung s kuadrat min sigma px per s kuadrat tutup kurung. R11 di sini yaitu reliabilitas tes secara keseluruhan. AP di sini yaitu proporsi subjek yang menjawab item dengan benar. Sedangkan Q proporsi subjek yang menjawab item dengan salah. Sigma px yaitu jumlah hasil perkalian antara P dan X. N yaitu banyaknya item. S kuadrat yaitu standar deviasi dari tes atau standar deviasi merupakan akal varians. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Diana Wijayanti, NIM T 2019-1035. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat kesukaran. Bermutu atau tidaknya butir-butir item tes hasil belajar. Pertama itu dapat diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang dimiliki oleh masing-masing butir item tersebut. Butir-butir item tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai butir-butir item yang baik apabila butir-butir item itu tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah. Dengan kata lain, derajat kesukaran sedang ataupun cukup. Rumus untuk soal objektif. Tingkat kesukaran
sama dengan jumlah siswa yang menjawab benar butir soal dibagi jumlah siswa yang mengikuti tes. Fungsi tingkat kesukaran. Fungsi tingkat kesukaran butir soal ini biasanya dikaitkan dengan tujuan tes. Misalnya, untuk keperluan ujian semester digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang. Untuk keperluan seleksi digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran tinggi. Dan untuk keperluan diagnostik biasanya digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran rendah ataupun mudah. Rumus untuk soal uraian. Cara mencari MIAN sama dengan jumlah skor siswa peserta tes pada suatu soal dibagi jumlah peserta didik. Cara mencari tingkat kesulitan sama dengan MIAN dibagi skor maksimum yang diperoleh. Daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan butir soal tes hasil belajar yang membedakan siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dan rendah. Daya beda ini biasanya dihubungkan derajat kemampuan butir yang membedakan dengan perilaku baik pengambil tes dalam tes yang dikembangkan. Daya pembeda ini harus diusahakan positif dan setinggi mungkin, karena semakin tinggi koefisien daya beda suatu butir tes, semakin mampu butir soal tersebut membedakan antara peserta didik yang menguasai kompetensi dengan peserta didik yang kurang menguasai kompetensi. Fungsi distraktor. Tujuan utama dari pemasangan distraktor pada setiap butir soal itu adalah agar dari sekian banyak tes yang mengikuti tes hasil belajar, ada yang tertarik atau terangsang untuk memilihnya. Sebab mereka menyangka bahwa distraktor yang mereka pilih itu untuk jawaban yang benar saja. Jadi, mereka terkecoh karena menganggap bahwa distraktor yang terpasang pada soal itu sebagai kunci jawaban soal, padahal jawaban itu tidak termasuk dari bagian jawaban soal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.